Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Yuk, langsung aja kita belajar ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian ya. Yuk langsung aja kita cek aja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian pemuaian, pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Nah, kita langsung yang pertama nih, pengertian pemuaian. Nah, pemuaian itu adalah jika suhu suatu benda atau zat dinaikkan atau dalam kurung dipanaskan atau diturunkan dalam kurung didinginkan, maka molekul zat akan berubah susunannya gitu. Jadi misalnya ada suatu benda, ini suatu benda terus kalian kasih api atau kalian panaskan, pasti susunan molekulnya akan berubah gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, jika benda dipanaskan, maka benda itu akan memuai. Kemudian jika benda didinginkan, maka benda tersebut akan menyusut gitu. Langsung aja yang pertama kita ke pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang ini bisa dilihat di gambar di sini nih. Di sini ketika ada suatu lempeng besi atau logam, kalian panaskan. Di sini ada lilin sebagai sumber panasnya. Panaskan. Nanti logam tersebut yang ini nih, logam ini itu yang awalnya seperti ini, kemudian ketika dipanaskan panjangnya akan mengalami perubahan, jadi ada pertambahan panjang seperti ini gitu. Nah, di sini ketika panjang itu dilambangkan dengan L, huruf L Latin, L gitu. Kemudian batang logam yang dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang. Muai panjang logam dapat diamati dengan alat yang disebut dengan Munchen-Brock. Maaf ya kalau ibu pengucapannya salah. Kemudian ada pertambahan panjang logam bergantung pada panjang logam tersebut atau zat mula-mulanya. Kemudian kenaikan suhu, berapa banyak suhu itu naik, dan jenis bahannya, yaitu adalah mau besi, tembaga, atau yang lain gitu. Jadi tergantung. Kalau kayak besi atau tembaga ketika kalian panaskan itu pasti beda pertambahan panjangnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pemuaian panjang. Ini ada rumus pemuaian panjang, yaitu adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, atau LT sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, keterangannya di sini adalah delta L itu adalah pertambahan panjang, satuannya adalah meter. Kemudian L0 itu adalah panjang mula-mula meter. LT ini adalah panjang akhir. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Delta T adalah perubahan suhu, di mana T1 itu adalah suhu mula-mula dan T2 itu adalah suhu akhir. Nah, bisa dilihat di rumusnya di sini ada delta L itu sama dengan LT dikurangi L0. Delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Oke, langsung ke yang contoh soal pemuaian panjang. Di sini, suatu batang dari tembaga pada suhu 0 derajat Celcius, panjangnya adalah 50 cm. Kemudian, batang tersebut dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga itu adalah 0,000017 per derajat Celcius, tentukan panjang batang tembaga sekarang. Gitu. Nah, penyelesaiannya itu adalah diketahui T1-nya itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian T2-nya adalah 80 derajat Celcius. Nah, L0-nya yaitu panjang batang tembaganya itu adalah 50 cm. Nah, di sini alfanya itu adalah 0,000017 per derajat Celcius. Nah, di sini kita konversi dulu, delta T-nya itu adalah T2 dikurangi T1. Jadi 80 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, ditanyakan LT-nya itu berapa gitu ya. Nah, jawab
Nah, masukkan rumus ini. LT sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, di sini 50 cm dikali 1 ditambah 0,000017 dikali 80 ya. Nah, hasilnya itu adalah 50,068. Jadi, panjang tembaga setelah dipanaskan adalah 50,068 cm. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang pemuaian luas. Kalau pemuaian luas itu adalah benda tipis yang berbentuk persegi panjang jika dipanas. Benda tipis berbentuk persegi panjang dipanaskan. Benda tersebut akan mengalami pemuaian luas. Nah, di sini rumusnya itu adalah delta A. Luas itu disimbolkan dengan A. Jadi kalau ada pertambahan atau pemuaian luas itu adalah delta A. Sama dengan A0 dikali beta dikali delta AT. Atau AT sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T, gitu ya. Di sini delta A itu adalah sama dengan AT dikurangi A0, atau juga bisa di sini delta T itu adalah T2 dikurangi T1. Keterangannya itu adalah delta A sama dengan ada pertambahan luas, A0 ada luas mula-mula, AT ada luas akhir, beta koefisien muai luas, delta T itu adalah perubahan suhu, sama kayak tadi pemuaian panjang. Nah, kalau T1 itu adalah suhu mula-mula, dan T2 itu adalah suhu akhir. Langsung aja kita ke contoh soal. Di sini, sebuah lempengan tembaga berukuran panjang 40 cm dan lebar 15 cm pada suhu 27 derajat Celcius. Lempeng tembaga tersebut dipanaskan hingga 112 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 0,000017, berapakah luas lempeng tembaga pada suhu 112 derajat Celcius? Gitu ya. Dan di sini tembaganya ini berukuran panjang kali lebar ya. Berarti apa tuh? Persegi panjang ya. Tuh. Nah, penjelasannya itu adalah diketahui T1-nya itu adalah 27 derajat Celcius, T2-nya itu adalah 112 derajat Celcius, P-nya atau panjang lempengan tembaganya itu adalah 40 cm, L-nya itu adalah 15 cm, betanya karena dia pemuaian luas ya, jadi 0,00017. Kemudian nih delta T-nya itu adalah T2 dikurangi 1 ya, 112 dikurangi 27 menghasilkan 85 derajat Celcius. A0-nya itu adalah P kali L, berarti 40 dikali 15 cm menghasilkan 600 cm kuadrat. Nah, ditanyakan AT-nya berapa? Karena di sini berapakah luas lempeng tembaga gitu ya pada suhu ini 112. Nah, jawab yaitu adalah AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali alfa. Langsung masukin, A0-nya itu adalah 600, B-nya itu adalah 0,0001, delta T-nya itu adalah 85, sehingga dihasilkan 601,734 cm kuadrat. Jadi, luas lempeng tembaga setelah dipanaskan adalah 601,734. Langsung ke pemuaian volume. Nah, benda-benda 3 dimensi seperti kubus, balok, dan bola itu termasuk ke dalam 3 dimensi ya. Jadi, ada volumenya. Berarti kalau kubus itu ada sisi kali sisi kali sisi, kalau balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadi, sesuai dengan rumus volume. Nah, jika dipanaskan akan memuai ke segala arah, yaitu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Di sini ada rumusnya disimbolkan dengan V. Kalau volume itu kan V ya. Nah, kalau pemuaian itu berarti delta V. Nah, di sini rumusnya adalah delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Atau Vt sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Di sini delta V-nya adalah Vt dikurangi V0. Terus kemudian bisa juga delta gamanya itu adalah 3 dikali alfa. Jadi kalau diketahuinya hanya alfa, berarti kalian kaliin 3 dulu biar menjadi gamma. Nah, V0 ini mengikuti bentuk benda. Jadi kalau bentuknya kubus ya kubus, kalau balok ya balok, kalau volume ya kalau bola ya bola. Jadi tergantung rumus
bentuk 3 dimensinya gitu. Nah, di sini sama bisa kalian baca. Langsung ke contoh soal pemuaian volume. Nah, di sini ada besi berbentuk kubus pada suhu 25 derajat Celcius memiliki panjang 5 cm. Jika koefisien panjang besi tersebut adalah 0,000012, tentukan volume kubus tersebut pada suhu 250 gitu ya. Nah, penyelesaiannya itu adalah diketahui T1-nya itu adalah 25 derajat Celcius, T2-nya itu adalah 250 derajat Celcius, S-nya atau sisinya dari kubus tersebut adalah 5 cm. Alfanya, karena di sini tulisannya koefisien panjang, berarti kalau koefisien panjang itu adalah alfa. Tapi kalau koefisien volume berarti itu adalah gamma, gitu ya. Nah, di sini ada delta T-nya sama tadi T2 dikurangi T1. V0-nya karena dia berbentuk kubus maka sisi pangkat 3. Gitu ya. Jadi sisi kali sisi kali sisi sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Nah, itu hasilnya sama dengan 125. Nah, gamanya di sini karena di sini tadi Ibu bilang itu adalah diketahuinya hanya koefisien panjang, jadi kalian ubah dulu ke gamma. Berarti itu adalah 3 kali alfa. Berarti 3 dikali 0,000012 sama dengan 0,000036 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah volume kubus setelah dipanaskan 250 derajat gitu ya. Jadi VT-nya. Nah, dihasilkan VT-nya itu adalah 126,013 cm3. Nah, jadi volume kubus setelah dipanaskan 250 derajat Celcius adalah 126,013 cm3 gitu ya. Lanjut ke yang pemuaian zat cair. Jadi kalian sudah pernah lihat ini air yang dipanaskan. Nah, ketika air dipanaskan, dia berubah kan menjadi uap. Nah, itu terjadi pemuaian zat cair. Jadi, terjadi muai volume karena zat cair menempati ruang sesuai bentuk dan tempatnya. Nah, pemuaian zat cair bergantung pada besar muai volumenya. Semakin besar koefisien muai volume suatu zat, maka semakin besar pula pemuaiannya. Nah, masuk yang ke pemuaian zat gas di sini. Pernah kalian lihat balon udara? Gitu ya. Nah, balon udara ini kan udaranya itu terisi ketika di sini ada apinya gitu ya. Nah, apinya kemudian api itu kan panas. Nah, dia mengisi udara atau ruang-ruang di dalam balon udara tersebut. Nah, pemuaian udara panas di dalam balon udara menyebabkan massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di luar balon, sehingga balon udara dapat terbang. Seperti itu ya. Oke, sekian video dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.